bingung nih saya punya produk, terus saya mau sertifikasi halalnya harus kayak gimana gitu ya. Tahapannya, kemudian alur prosesnya juga seperti apa, mungkin bisa dikasih tahu gitu ya, supaya tidak ada alasan lagi karena nggak tahu gitu, Bu Muti. Baik, pendaftaran itu dilakukan melalui sistem online yang dimiliki oleh BPJP, itu namanya SiHalal. Ya. Jadi siapapun yang punya produk ingin bersertifikasi halal, maka daftar ke BPJPH. Nah itu ada kelengkapan dasar yang harus diinformasikan ya, di antara misalkan nama perusahaannya apa, pabriknya di mana, kemudian nama produknya apa, bahan-bahannya apa, begitu didaftarkan ke situ. Kemudian nanti juga memilih tadi LPH-nya mau ditangani oleh siapa, begitu ya. Setelah diterima oleh BPJPH, maka akan dilakukan pemeriksaan awal ya untuk memastikan bahwa memang produk ini bisa disertifikasi halal. Setelah itu baru kemudian dikirimkan ke LPH, dalam hal ini misalnya LP POM sebagai LPH, maka kami menerima pendaftaran tersebut. Nah dari situ kemudian nanti ada proses, tentunya ada sebelum itu ada proses karena ada biaya yang harus dibayarkan, kemudian juga setelah itu kami akan melakukan pemeriksaan kembali, kemudian ada proses pemeriksaan langsung juga di lokasi proses, di lokasi produksi. Jadi di mana kosmetik ini diproduksi, maka kami harus melakukan pemeriksaan ke situ. Nah, jadi disitulah kami lakukan proses pemeriksaan, termasuk kalau ada kepentingan juga pemeriksaan uji laboratorium. Jadi ada pemeriksaan audit ke lokasi dan juga jika diperlukan memang ada uji laboratorium. Uji laboratorium. Betul. Nah ini uji laboratorium ini biasanya adalah untuk kosmetika yang memang mengklaim sebagai wudu friendly begitu ya. Jadi yang memang memastikan. Nggak apa-apa kutex ya rata-rata ya Bu ya, bisa nggak masalah gitu kutex, ya. Mbak, ini maskara. Maskara nggak apa-apa gitu ya. Pokoknya yang kalau kena air tuh nggak akan bleber gitu ya. Nggak akan jadi panda ice gitu ya. Nah itu kan ada seperti menjamin bahwa ini kita yang istilahnya water resistant misalnya. Nah kalau memang mengarah ke situ, maka harus dipastikan meskipun water resistant, tapi dari sisi wudu tetap air wudu tuh bisa meresap begitu. Karena kan persyaratan muslim dia harus meskipun pakai kosmetik, misalkan dia tetap tidak harus membersihkan dulu, tetap bisa wudu. Nah itu harus diuji di laboratorium memastikan itu. Ya. Nah, jadi kalau udah selesai semua, kemudian hasilnya itu LPH tidak menyatakan bahwa produk ini halal. Begitu, tapi dilaporkan kepada BPJPH. Kepada Komisi Fatwa MUI. Ke komisi dulu. Komisi Fatwa. Jadi karena kami jalurnya adalah istilah jalur reguler, maka pelaporannya adalah ke Komisi Fatwa MUI. Jadi di sini kami laporkanlah semua begitu ya, bagaimana produknya, bahan dan sebagainya. Nah, Komisi Fatwa ini akan kemudian kalau memang dinilai sudah memenuhi persyaratan kehalalan, maka akan ditetapkan sebagai produk halal. Akan keluarlah yang disebut dengan ketetapan halal dari Komisi Fatwa MUI, dan berdasarkan ketetapan halal inilah kemudian BPJPH akan menerbitkan sertifikat halal. Mungkin nggak tahu juga biayanya. Nah ini saya kadang, ada juga yang keluhan atau curhat-curhatnya nih Bu Muti, lama karena nunggu kuota, katanya ada yang bilang gitu. Nah ini bisa dijawab nih dari sisi biaya dan waktu tunggu yang lama. Baik, kalau masalah waktu itu sebetulnya sudah diatur juga ya dalam peraturan atau regulasi yang pemerintah ya. Terakhir itu peraturan pemerintah nomor 42 ya 2024. Di situ sudah diatur sebetulnya dari sisi waktu ya, karena setiap tahapan itu memang ada timeline-nya begitu ya. Jadi misalnya mendaftar ke BPJPH melakukan pemeriksaan harus berapa hari begitu. Saya akan bicara lebih banyak di wilayah kami di lembaga pemeriksa halal. Nah untuk di LPH itu kami hanya diberikan waktu sebenarnya untuk produk lokal itu hanya 15 hari kerja. Jadi 15 hari kerja itu proses harus sudah selesai. Kalau ternyata tidak selesai, maka kami harus melapor ke BPJPH menyampaikan bahwa perlu tambahan waktu karena ternyata dari sisi pelaku usaha belum siap begitu ya. Belum selesai, belum bisa memenuhi kalau memang ada hal yang harus diperbaiki. Paling lama hanya bisa menambah 10 hari. Kalau perusahaan luar negeri boleh menambah 15 hari. Jadi di LPH itu antara 25 sampai 30 hari maksimum. Ya. Nah, setelah itu baru masuk ke Komisi Fatwa, di situ ada maksimum 3 hari, kemudian masuk lagi BPJPH penerbitan itu 1 hari. Jadi sebetulnya kalau berdasarkan regulasi total itu kalau tidak ada perpanjangan itu 21 hari kerja itu sebetulnya harusnya bisa selesai begitu. Nah, masalahnya adalah Mbak, terjadi misalkan keterlambatan atau hambatan itu biasanya kalau memang perusahaan belum siap. Gitu. Jadi kita bicara 21 hari. Tidak siap itu dalam hal apa biasanya Bu? 21 hari itu kalau jalan tol, nggak ada hambatan begitu ya. Karena memang biasanya tidak siap karena memang
tidak paham apa sih persyaratan sertifikasi halal itu. Jadi ibaratnya orang mau nyebur kolam, dia nggak bisa berenang, nggak nyiapin juga pelampung gitu, cebur aja ya pasti akan kelop begitu ya. Jadi memang kunci dari lancarnya sertifikasi halal bisa memenuhi 21 hari ya, atau tadi kalau paling lama sampai 30 hari, itu persiapan di depan. Nah ini yang tentunya tidak dihitung di 21 hari ini. Ya, jadi pelaku usaha, Bapak Ibu sekalian yang memang punya produk kosmetik ingin disertifikasi halal, belajar dulu, itu saran dari saya, belajar dulu, pastikan betul paham gitu persyaratannya apa, dan melakukan persiapan. Sehingga ketika jebur begitu ya, dalam kondisi yang sudah siap, ketika ada proses pemeriksaan atau audit, tidak banyak temuan begitu ya. Sehingga kalau tidak ada banyak temuan, mungkin hanya 1-2 dalam waktu tadi 15 sampai 30 hari tadi bisa diselesaikan, itu insya Allah jalan tol begitu ya. Dalam waktu 30 hari mungkin maksimal sudah bisa keluar sertifikat halal. Jadi akan sangat tergantung dari kesiapan dari pihak pelaku usaha. Biaya seperti apa nih? Menjawab biaya? Biaya itu juga ada aturannya. Jadi semua sekarang sudah diatur begitu ya, diatur oleh regulasi pemerintah. Jadi kalau biaya ini juga diatur di beberapa regulasi pemerintah ya, seperti pertama di keputusan Kepala BPJPH 141 tahun 2021, kemudian ada lagi revisi nomor 83 tahun 2022, kemudian terakhir ada keputusan Kepala BPJPH nomor 22 tahun 2024. Nah ini sudah diatur. Ya, jadi akan diperhitungkan misalnya ada yang namanya biaya BLU, itu biaya untuk layanan umum itu yang masuk ke BPJPH. Kemudian ada biaya yang masuk ke lembaga pemeriksa halal, kemudian ada porsi biaya yang akan dibayarkan kepada pihak Komisi Fatwa. Nah, tapi yang Komisi Fatwa ini masuk langsung ke BPJPH begitu ya, dari pelaku usaha. Nah, ini semua sudah diatur. Jadi nanti tentunya akan sangat bervariasi tergantung dari klasifikasi perusahaan. Kan ada perusahaan mikro, kecil, menengah, besar, ya itu tentunya akan ada nilainya berbeda. Kemudian produknya yang cuma satu produk dengan yang 100 produk tentunya akan berbeda karena istilahnya akan ada main days ya. Jadi hari kerjanya kalau makin banyak produk tentu dibutuhkan waktu untuk pemeriksaan yang lebih panjang. Karena halal itu per produk ya. Jadi bukan brandnya ya berarti ya? Tidak, jadi per jenis produk. Jenis produknya ya. Jadi misalkan lipstik bisa, asal lipstiknya terdiri dari 100 warna, bisa ya. Jadi tapi itu per jenis produk. Itu juga ada aturannya lagi. Jadi semua sudah ada gambaran range-nya nggak sih Bu Muti kalau untuk? Range-nya kalau yang perusahaan kecil itu mungkin bisa sekitar 3 jutaan begitu ya, itu yang mikro ya. Ya kalau perusahaan yang multinasional itu tentunya akan jauh lebih besar lagi begitu ya. Jadi sangat terkait dengan tadi jumlah produknya, kemudian jumlah fasilitas, karena kalau untuk perusahaan-perusahaan besar biasanya tidak hanya memproduksi di satu lokasi begitu ya, lebih di banyak lokasi, apalagi kalau sifatnya multinasional tidak hanya di satu negara, bisa di banyak negara. Ya itu tentu akan tidak bisa dipatok standar begitu. Di Indonesia banyak perusahaan-perusahaan yang juga rumah tangga, ya tentunya itu akan masuk ke skala mikro atau kecil seperti itu. Ya.